yang lahir dari hubungan gelapnya adalah sama sel darahnya dengan bapaknya. Salah satu kerugian yang paling besar adalah si anak tersebut berhak warisan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang siapa guys, tentang Ridwan Kamil ya, tentang kasusnya Ridwan Kamil bersama Lisa Mariana ya. Nah, di sini ada beberapa info dari Pak Ridwan Kamil. Nah, beritanya seperti apa? Sebelumnya jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Yuk langsung kita simak videonya seperti apa guys. Case-nya Bapak RK dan Mbak LM ini makin kesini makin membingungkan gitu. Nah, tujuan utama Mbak LM memblow up persoalan ini ke media sosial kan untuk menuntut keadilan, mendapatkan keadilan, menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya agar berpihak kepada Anda, ya kan? Tapi yang saya lihat makin kesini makin tidak jelas persoalan ini, sudah jauh dari substansi masalah gitu. Maka timbul pertanyaan saya, apakah benar motif Anda memblow up persoalan ini adalah murni untuk menuntut keadilan atau apa gitu? Jangan-jangan ada motif lain selain menuntut keadilan. Masyarakat Indonesia kan tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi dengan penggiringan opini yang Anda dan pihak Anda lakukan. Kalau sudah jadi seperti ini case-nya, ya jangan berharap lagi masyarakat akan simpati dengan Anda. Karena menurut saya case ini tidak lagi soal menuntut keadilan, tapi ada motif yang tersembunyi gitu, ada motif lain. Makanya saya bilang, coba fokus ke substansi masalahnya gitu. Tidak usah melebar kemana-mana, jadi nggak jelas kasusnya. Nah, ada yang bilang ini kasusnya Ridwan Kamil bersama Lisa ini sebenarnya katanya ya, aku baca-baca di kolom komentar ataupun ya kalau komentarnya di TikTok ataupun di YouTube gitu ya, bahwasanya kasus ini hanya untuk menutupi kasusnya Pak Ridwan Kamil yang korupsi katanya ya, yang korupsi tentang Bank BJB kalau nggak salah ya. Nah, disitulah tiba-tiba ya, kenapa baru sekarang gitu ya guys ya, kenapa baru sekarang Lisa itu muncul. Nah, setelah kasus Bank BJB korupsinya Bank ini ya, korupsinya Bank Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil tentang BJB ini guys. Jadi orang tuh mengira kayak jangan-jangan ini hanya untuk menutupi kasusnya dia yang korupsi itu loh, gitu loh guys ya. Nah, kita kan nggak ada yang tahu ya, apakah emang benar seperti itu, apakah ada pihak yang lain yang ingin menjatuhkan Pak Ridwan Kamil gitu loh guys ya. Karena kita kan belum benar-benar apa ya, ini belum terbukti lah bahwasanya Pak Ridwan Kamil ini melakukan perselingkuhan gitu ya. Nah, kita lihat lagi guys di berita selanjutnya ada apa lagi ya. Ini Lisa blunder lebih baik itu cepat dituntaskan saja. Salah satu adalah yang disebut-sebut bahwa ini adalah upaya tertentu untuk menyimpangkan hal-hal buruk yang sedang dialami oleh RK. Pengalihan isu guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana. Tuh, banyak yang bilang pengalihan Kabar isu. heboh terbaru datang dari gosip perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Tersebar sebuah percakapan antara Lisa Mariana dan Bapak Ridwan Kamil di semua media sosial. Kita dengarkan bersama. Gini aja Kang, kalau mau beres saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah.
Tapi ini kan bisa aja gitu ya guys ya. Suara rekaman itu apa ya, kayak pakai AI gitu ya. Sekarang kan pakai AI kan bisa ya. Karena tadi kayak intonasi Pak Ridwan Kamil tuh kayak membaca gitu ya, kayak nggak ada ekspresi. Intonasinya tuh kayak datar banget gitu loh, tanpa ada ayunan-ayunan, mungkin ada emosinya gitu loh, kayak datar banget gitu lah. Dilihat dari gaya bicaranya Pak Ridwan Kamil di sini beda banget gitu loh guys ya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada nada-nada yang gimana gitu ya, tapi di sini kayak datar. Apakah mungkin ini pakai AI ya? Ya kita nggak ada yang tahu gitu ya guys ya. Nah kita lihat lagi. Wow, Lisa Mariana minta uang 2,5 miliar agar kasus ini selesai. Wah, miliar guys, wah lumayan tuh ya. Tapi Bapak RK-nya nggak mau karena katanya itu bukan anak dia. Lah, kalau Pak RK sudah ngomong itu kan bukan anak saya, berarti Pak RK sama Lisa udah pernah iwik-iwik. Karena kalau Pak RK dan Lisa Mariana belum pernah iwik-iwik, pasti Pak RK jawabnya gini, loh, saya tidak pernah melakukan apapun dengan kamu. Gimana bisa hamil? Gimana harus tes DNA? Saya aja belum pernah menyentuh kamu. Berarti bener, Pak RK sudah pernah iwik-iwuk sama Lisa Mariana. Dan kayaknya juga pernah juga sama Ayu Aulia itu ya. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, percakapan yang beredar ini itu benar suaranya Bapak RK atau hasil editan AI? Oh, sama dia pemikirannya sama. Tidak kita ketahui ya. Masih samar-samar ini suara asli ataukah editan AI. Kita belum tahu sebelum ada pihak yang pinter, yang ahlinya menyatakan ini asli atau editan ya. Yang terpenting di sini kasus Pak RK kok semakin memanas ya. Seru lihatnya. Gimana komentar kalian para sahabat mulut netizen? Seru kan Pak RK dan Lisa? Wah, nah ini ada apa sih, tidak menyarankan tes DNA, malah menyarankan sumpah pocong. Agama selalu memesan kepada orang agar menjaga, ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tata, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Nah ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau itu salah satu pihak tidak mau. Nah yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah dengan si LM, ya kan? RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2, yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari mati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong kan resikonya mati. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Waduh guys, berarti dari kata-katanya si Farhad Abbas bahwasanya ya itu benar ya, si Lisa ini adalah selingkuhan Farhad Abbas. Makanya dia bilang, saya yakin Pak Ridwan Kamil nggak akan berani. Berarti ya itu dia sudah mengira ya, Pak ini mah benar ya, bahwasanya si Pak Ridwan Kamil ini yang berselingkuh dengan Lisa, dan itu adalah benar-benar anaknya ya, anak dari di luar nikahnya. Wah, menurut pendapat kan gimana nih? Apakah Pak Ridwan Kamil akan sanggup gitu ya dengan sarannya Farhad Abbas untuk melakukan sumpah pocong guys? Menurut kalian apakah beliau berani gitu ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.